Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pajak penghasilan badan atau PPh badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Bentuk usaha badan dapat berupa perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer (CV), badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun. Misalnya ada firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam pengertian perkumpulan dapat berbentuk asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sama. Jadi, badan juga termasuk di dalamnya adalah firma, dana pensiun, koperasi, yayasan pendidikan atau semacamnya. Organisasi massa juga masuk ke badan. Organisasi sosial politik juga masuk. Berikut adalah objek PPh badan. Objek pajak penghasilan di badan tentunya adalah penghasilan. Penghasilan ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun bukan objek PPh badan, sepertinya ini sudah dijelaskan di sebelumnya. Untuk gambarannya lagi adalah yang pertama yang bukan objek pajak adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya. Lalu harta hibahan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan, dan yang terakhir adalah penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tentunya, bukan objek pajak ini berasal dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Jadi kalian bisa melihat secara spesifik di Undang-Undang PPh tersebut. Lalu ada pembukuan. Pembukuan ini apa sih? Biasanya kita sebut pembukuan atau pencatatan. Pembukuan ini bentuknya adalah laporan keuangan. Nah, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan, penyertaan, atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, pembukuan ini harus diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Biasanya pembukuan laporan keuangan ini harus dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalaupun dalam bahasa asing, tentunya dengan bahasa Inggris. Untuk satuan mata uangnya diharuskan rupiah. Tidak boleh dalam bentuk dolar karena akan menyebabkan perbedaan kurs antara rupiah dengan dolar. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim yang dipakai di Indonesia. Misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan pajak menentukan lain. Maksudnya di sini apa sih? Jadi pembukuan tersebut harus berdasarkan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh IAI.
atau Institut Akuntan Indonesia. Nah, sementara itu di akuntansi cenderung dilakukan atau dibuat pembukuannya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Namun di sisi pajak ditentukan juga laporan keuangan yang berdasarkan perundang-undangan pajak. Artinya gimana? Artinya adalah laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi, lalu disesuaikan dengan peraturan pajak. Artinya, laporan keuangan perusahaan harus dibuat dua, secara akuntansi dan secara pajak. Nah, antara akuntansi dan secara pajak ini terjadi perbedaan, maka disusunlah yang namanya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu, laporan keuangan ini, buku catatan, dokumen data elektronik, harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia, sesuai dengan batas daluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi ini harus disimpan selama 10 tahun. Karena apa? Jika terjadi pengecekan atau pengauditan atau penyelidikan pajak, maka buku tersebut atau catatan atau dokumen tersebut masih bisa dilihat. Tapi bagaimana kalau misalkan lebih dari 10 tahun, maka kantor pajak yang bersangkutan untuk penyelidikan pajak tidak berhak untuk melihat buku catatan atau laporan keuangan tersebut jika lebih dari 10 tahun. Artinya kalau misalkan sekarang 2020 tapi ingin menyelidiki perpajakan di laporan keuangan di tahun 2009, maka sudah tidak diperbolehkan, alias sudah kadaluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut. Lalu, apakah badan wajib menyelenggarakan pembukuan? Badan wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara akuntansi, wajib. Namun, dengan adanya peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018 yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang memberlakukan pembayaran PPh badan secara final dengan tarif 0,5% dikali omset. Omset ini bukan laba ya, tapi omset alias total penjualan kotor. Untuk wajib pajak yang memiliki omset atau penghasilan kurang dari 4,8 miliar selama setahun, maka kewajiban badan untuk melakukan pembukuan menjadi ditunda. Kenapa ditunda? Karena di sini PP nomor 23 tahun 2018 ini memiliki batas waktu. Batas waktu penggunaan. Jadi hanya untuk 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma. Dan 3 tahun untuk wajib pajak berbentuk perseroan terbatas. Setelah batas waktu tersebut berakhir, maka wajib pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Begitu. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari batas waktu tersebut, maka akan dikembalikan, berarti harus melakukan pembukuan. Lalu bagaimana kalau misalkan badan tersebut omsetnya kurang dari 4,8 miliar, tapi sudah menggunakan pembukuan? Itu jelas boleh. Jadi PP nomor 23 tahun 2018 ini merupakan opsi saja. Jadi kalau misalkan belum siap untuk melakukan pembukuan, silakan untuk menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 ini. Tapi jika sudah siap pembukuannya, maka
akan masuk ke skema normal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan gitu. Jadi boleh pilih PP 23 atau tidak menggunakan sama sekali. Tapi kalau misalkan sudah menggunakan tarif normal Undang-Undang Pajak Penghasilan, tapi mau ke PP 23 itu nggak boleh. Jadi PP 23 ini hanya berlaku 1 kali dan itu juga memiliki batas waktu. Hal ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Lalu selanjutnya kita akan menghitung penghasilan kena pajak. Jadi untuk menghitung besarnya pajak penghasilan perlu ditentukan penghasilan kena pajaknya. Berapa penghasilan kena pajaknya? Dalam penentuan penghasilan kena pajak, wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Di sini kita sudah membicarakan tentang pembukuan. Nah, yang pertama di pembukuan tersebut adalah hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh badan tersebut. Yang ketiga, perhatikan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh final itu tidak perlu dimasukkan. Selain itu, sesuaikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, mana saja biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh final itu kita akan menggunakan rekonsiliasi fiskal alias penyesuaian antara laporan keuangan secara akuntansi menjadi laporan keuangan secara pajak. Namun demikian, rekonsiliasi fiskal ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan bahas pertemuan kali ini adalah garis besarnya dalam menghitung PPh badan. Nah, ini ada tarif PPh badan, jadi ini ada 3. Yang pertama, tarif pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PPh. Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT adalah 28%. Tapi tarif tersebut menjadi 25% alias dikurangkan 3% berlaku mulai tahun pajak 2010. Tapi pada April 2020 pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Ini berkaitan tentang adanya pandemi virus corona. Jadi karena ada pandemi virus corona ini, maka pemerintah melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk perekonomian nasional termasuk di bidang pajak. Nah, Perpu ini dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa penyesuaian tarif pajak wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebelumnya 25% menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Jadi ini ada penyesuaian kembali karena adanya si virus corona tersebut. Jadi tahun pajak 2020 dan 2021 tarif pajak badannya menjadi 22%. Kemudian di Perpu yang sama untuk tahun 2022 diterapkan sebesar 20%. Sementara seperti itu sampai dengan 2022. Artinya ini terus berkurang. Tadinya di 2008 tarifnya adalah 28%, kemudian jadi 25%,
lalu 22%, dan terakhir 20%. Selanjutnya, yang kedua, tarif PPh pasal 17 ayat 2B. Di dalam Perpu tersebut juga disesuaikan untuk tarif PPh pasal 17 ayat 2B. Tarif tersebut ditetapkan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah. Artinya bagaimana? Artinya tarif PPh badan sebesar 22% jika PT tersebut atau perseroan terbatas tersebut memiliki saham yang diperdagangkan lebih dari 40%, maka 22% dikurangi 3% alias 19% untuk badan tersebut. Kemudian, tarif PPh pasal 31E. Wajib pajak badan dalam negeri dalam peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Nah, ini adalah fasilitas pemotongan untuk PPh yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, ini untuk peredaran bruto yang sampai dengan 50 miliar. Artinya di bawah 50 miliar peredaran bruto atau omsetnya, maka akan mendapatkan fasilitas di PPh pasal 31E. Selanjutnya, berikut adalah kutipan Perpu nomor 1 tahun 2020. Di sini di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya contoh perhitungan PPh badan. Ini contoh pertama, peredaran bruto atau omset PTX tahun 2019 sebesar 52 miliar rupiah dengan penghasilan kena pajak sebesar 10 miliar rupiah. Berapakah PPh badan terutang untuk tahun 2020? Karena peredaran bruto PTX lebih dari 50 miliar pada tahun sebelumnya atau 2019, maka PTX menggunakan tarif pasal 17 ayat 2A dan Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu PPh badan terutang adalah 10 miliar dikali 22%. Hasilnya adalah 2 miliar 200 juta rupiah. Selanjutnya, contoh kedua, PTY pada tahun pajak 2019 sebesar omsetnya adalah 30 miliar rupiah dengan penghasilan kena pajak 3 miliar rupiah. Berapakah PPh badan terutang untuk tahun pajak 2020? Karena peredaran bruto PTY, ini Y ya, saya akan coba hapus dulu atau sesuaikan ya. Nah, ini sudah PTY, karena peredaran bruto PTY tidak sampai 50 miliar rupiah pada tahun sebelumnya, maka PTY menggunakan tarif pasal 31E dengan Perpu nomor 1 tadi. Perhitungannya adalah, yang pertama kita cari
Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. 4,8 miliar dibagi omsetnya. Omsetnya adalah 30 miliar dikali dengan penghasilan kena pajaknya. 3 miliar. Hasilnya adalah 480 juta. Yang kedua, setelah kita memperoleh penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, berarti kita mencari penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas ya. Bagiannya berapa? Tentunya 3 miliar dikurangi yang sudah memperoleh fasilitas, berarti sisanya adalah 2 miliar 520 juta. Nah, setelah itu baru kita cari pajak penghasilan terutangnya, yaitu 50% dikali 22% dikali 480 juta. Hasilnya 52.800.000 rupiah. Lalu yang tidak memperoleh fasilitas dikali 22%. 2 miliar 520 juta, hasilnya adalah 554.400.000 rupiah. Lalu jumlah pajak penghasilan terutangnya adalah 607.200.000. Nah, jadi maksudnya apa sih memperoleh fasilitas? Jadi ini tuh seperti mendapat potongan. Harusnya 22% dikali dengan pajak penghasilannya 3 miliar. Tapi karena omsetnya kurang dari 50 miliar, maka pajak penghasilan yang 3 miliar tersebut tidak serta-merta dikali tarif pajak 22%. Tapi ada fasilitas pemotongan 50% dari tarifnya. Artinya 50% dari tarifnya adalah 50% dikali 22%, hasilnya adalah 11%. Atau setengahnya dari 22%. Nah, berapa jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak tersebut? Dicarinya adalah 4,8 miliar. Ini tuh adalah angka baku dibagi dengan omset dikali penghasilan kena pajaknya, hasilnya berapa. Lalu sedangkan untuk penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas, ya udah kurangin aja. Pajak penghasilannya dikurangi dengan pajak penghasilan yang memperoleh fasilitas. Nah, untuk yang memperoleh fasilitas berarti 50% dikali 22%, atau artinya 11% dikali 480 juta. Lalu untuk sisanya yang tidak memperoleh fasilitas tetap 22%. Artinya ini tarifnya lebih rendah dong. Harusnya 22% dikali 3 miliar. Tapi ini di slide dulu yang memperoleh fasilitas dan tidak memperoleh fasilitas. Artinya ini adalah pajak penghasilan terutang lebih kecil daripada aslinya. Gitu. Lalu selanjutnya, peredaran bruto atau omset PT Z dalam tahun pajak 2019 adalah 52 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 10 miliar. Saham PT Z sebesar 60% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Berapakah PPh Badan Terutang tahun pajak 2020? Nah, ini karena PT Z memperdagangkan sahamnya di B atau Bursa Efek Indonesia lebih dari 40%, maka PT Z menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 2B dan disesuaikan dengan Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, PPh terutangnya adalah 22% dikurangi 3%, artinya 19%, dikali penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya 10 miliar
sama dengan 1.900.000.000 rupiah. Terakhir, untuk pelunasan pajak di tahun berjalannya bagaimana? Nah, setelah memperoleh angka pajak terhutang yang tadi kita bahas, artinya tergantung situasi bagaimana badan tersebut omsetnya atau keadaannya. Nah, maka itu dipilih salah satu dari tarif-tarif yang 3 tarif tersebut. Bahkan 4 tarif. 4 tarifnya satu lagi tarifnya adalah apa? PP 23 tahun 2018 yang omset dikali 0,5%. Nah, ini kita akan konsen di 3 tarif yang sebelumnya yang sudah dibahas. Nah, setelah diperoleh angka pajak terutang, langkah berikutnya adalah mengurangkan pajak penghasilan dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak ini meliputi apa? Meliputi PPh 22, 23 yang sudah dibahas. Lalu pembayaran oleh wajib pajak sendiri yang biasa disebut pajak penghasilan pasal 25 atau yang biasanya disebut angsuran PPh 25. Jadi begini, sebelum kita menghitung tahun 2020 di akhir tahun ini, berarti di Desember tahun 2020, artinya di 2020 Januari, Februari, sampai dengan Desember, itu sudah mengangsur pajaknya. Jadi pada saat di akhir tahun, itu dihitung dengan tarif yang 3 tarif tersebut, yang pilihan dari 3 tarif tadi, maka pembayaran di akhir tahun ini dikurangi dengan angsuran-angsuran yang dari Januari sampai dengan Desember. Jadinya lebih kecil pada saat pembayaran PPh terutang badannya di akhir tahun. Sudahlah dikurangi dengan angsuran-angsuran tadi, kita juga akan dikurangi dengan PPh 22 yang sudah dibayar antara Januari sampai dengan Desember tahun 2020, lalu juga dengan PPh pasal 23-nya tersebut dari Januari sampai dengan Desember. Nah, bahkan ada lagi jika ada PPh pasal 24. PPh pasal 24 ini sifatnya kredit pajak juga, artinya mengurangi seperti PPh 22 dan 23. Nah, secara garis besar seperti ini. Jika ini kita akan lihat contoh yang tadi. Nah, misalkan ini ya. Jika pajak penghasilan yang terutang si PTY ini 607.200.000, tapi pada saat di Januari sampai dengan Desember 2020-nya ini sudah pernah bayar PPh 22, 23 dan angsuran PPh pasal 25, misalkan katakanlah total dari PPh tersebut adalah 100 juta, maka pajak penghasilan yang harus dibayar adalah 607.200.000 dikurangi dengan 100 juta yang kredit pajak tersebut. Berarti sisanya yang harus dibayar adalah 507.200.000. Begitu. Ini untuk pelunasan pajak di tahun berjalannya. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang PPh pasal 24. Terima kasih.